بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين الخطبتان قدر ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على
الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Puji beserta syukur mari sama-sama kita sanjung-sanjikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya hingga kita pada saat yang berbahagia ini masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, dipanjangkan umur sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk sama-sama kita melaksanakan amal ibadah kita, yaitu berta'abud kepadanya, yaitu salat Jumat berjamaah. Ya mudah-mudahan amal ibadah kita itu hendaknya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selanjutnya salam hormatan kami kepada pengurus masjid, panitia pembangunan masjid, juga hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak hati mengajak sidang jamaah sekalian, mari sama-sama kita mengulang kaji firman Allah yang telah kami bacakan tadi di dalam surah, yaitu Isra ayat 16. Apa kata Allah? Wa idza aradna an nuhlika qaryah. Apabila Allah berkeinginan hendak menghancurkan suatu bangsa, suatu negara, sebelumnya amarna mutrafiha. Allah perintahkan kepada mereka untuk patuh dan taat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup mewah. Siapa mereka yang hidup mewah? Orang yang punya kekayaan melimpah ruah, punya jabatan yang hebat, punya kekuasaan yang hebat, dan punya segala-galanya fasilitas lengkap.
Kepada mereka Allah perintahkan untuk patuh dan taat kepada Allah. Allah perintahkan mereka muru bil ma'ruf. Diperintahkan kepada mereka untuk mengerjakan amar ma'ruf. Mengajak orang baik, mengajak orang berbuat baik. Itu adalah tugas kita manusia. Karena mengapa? Kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala manusia pilihan yang sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat pilihan, diabadikan dalam Al-Qur'an. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Tugasmu, tanggungjawabmu muru bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik dan cegah orang berbuat keji mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggungjawab semua kita. Tidak ada kecuali. Cuma sesuai dengan posisi kita. Jadi jangan arti yang luas. Sesuai dengan posisi kita, dalam kapasitas kita, apa kita. Kita sebagai bupati, kita sebagai anggota terhormat, sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu, dan sebagainya. Sesuaikan. Minimal kurang sebagai pimpin di dalam keluarga. Siapa yang akan kita pimpin? Bini kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita. Itu pader kecil. Ini adalah tanggungjawab semua orang, tidak terlepas, tidak ada kecuali. Hanya tugas tengku ana, bukan urusan tengku. Jadi semua orang bertanggungjawab sesuai dengan kapasitas hidup sosial kita. Maka justru karena itulah kita nanti di yaumil qiyamah kita tidak bisa melepaskan diri dengan alasan 1001 macam alasan, tidak ada alasan. Maka oleh karena itulah penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Segala sesuatu yang ingin kita kerjakan, yang kita ingin ucapkan, sehingga punya makna dan arti bagi yang mendengar dan menjadi pedoman, pegangan bagi yang mendengar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh karena demikian mereka itu ingkar, fasik, zalim kepada Allah, fafasaku fiha, mereka fasik, zalim kepada Allah. Maka selayaknya, sepantasnya terhadap mereka adalah bangsa itu, negara itu Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Banyak contoh-contoh. Kalau kita ingin buka di dalam Al-Quran, banyak contoh-contoh. Betapa hebatnya Fir'aun hancur. Siapa yang hancurkan? Allah. Betapa hebatnya Namrud hancur. Siapa yang hancurkan? Allah. Siapa yang hancurkan Abraha? Bukan Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Mereka-mereka itu adalah bergelimpangan di dalam berbuat maksiat kepada Allah, ingkar kepada perintah Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Itu tidak tanggung-tanggung, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tidak tanggung-tanggung.
Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, akan dibakar dengan api neraka. Tiap-tiap hangus kulitnya akan kugantikan dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyazuqul azab. Supaya mereka merasakan azab, pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena mereka ingkar, karena mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru karena itulah hadirin kaum muslimin sidang jamaah, kita harus sadar insaf. Siapa kita yang sebenarnya? Saya bisa berdiri di depan pada hari yang berbahagia ini. Siapa saya ini? Kenapa saya bisa berdiri? Karena Allah. Saya jadi presiden hari ini karena siapa? Karena Allah, bukan karena saya. Jabatan itu amanah. Jabatan itu titipan. Anak itu titipan. Anak itu amanah. Harta itu titipan. Harta itu amanah. Maka perintah Allah itu laksanakan. Harta yang banyak, keluarkan zakat, infak. Kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak, tidak mau perhatian kepada fakir miskin, sama halnya dengan mengundang bala, mengundang azab daripada Allah. Karena mengapa? Mengeluarkan harta itu faul bala, untuk menolak bala, untuk menolakkan penyakit dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mau melaksanakan itu sama dengan mengundang bala, mengundang azab. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tingkat di luar batas kezaliman manusia, keingkaran manusia, kekufuran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, fadamarnaha tadmira, maka Allah akan menghancurkan bangsa itu dengan sehancur-hancurnya. Kepada kaum Nabi Nuh dulu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kaum Nabi Ad, kaum Samud dan sebagainya, kemana mereka itu tidak lebih kuat daripada kita, hebat-hebat mereka. Tapi kemana sekarang mereka? Demikian juga mereka itu lebih kuat, bangunan-bangunan yang kokoh sampai dengan hari ini. Tapi kenapa? Kemana sudah mereka? Kalau dibandingkan dengan kekuatan kita, kehebatan kita sekarang ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendak adalah kamu termasuk satu kelompok, satu golongan, satu kaum, suatu organisasi, perkumpulan yang mengajak orang kepada berbuat baik dan mencegah orang daripada berbuat keji. Inilah tanggung jawab kita. Sampaikan itu. Soal enak di telinga mereka yang bersangkutan, enak dengan tidak enak itu bukan urusan kita. Diterima dengan tidak diterima bukan urusan kita, urusan Allah. Betapapun hebatnya kita, lidah kita, tetapi kalau tanpa maunah hidayah daripada Allah, mereka tidak akan patuh dan taat kepada Al-Quran, apa yang kita sampaikan. Maka justru karena itulah, Allahumma hdinas siratal mustaqim, selalu kita doakan setiap lepas salat. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Tanpa petunjukmu, hidayahmu, saya tidak bisa buat apa-apa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah
Baru benar-benar kita ini kalau sudah melaksanakan itu, baru dikatakan kita umat pilihan yang diabadikan di dalam Al-Quran itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat-umat pilihan yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Tugasmu, tanggungjawabmu adalah mengajak orang kepada berbuat baik dan mencegah orang daripada berbuat keji. Tugas kita sampaikan. Jangan pernah kita berputus asa. Karena banyak orang yang tidak mendengar, tidak mau menerima. Itu bukan urusan kita. Tapi minimal nyo mimbarnyo je ketati uronyo na ka pegah mana. Na ni dengar na ni puput hana tamu neraka tinggal hidung dalam syurga. Ataupun sebaliknya. Ikah umah pegah mantang kurung ikah tangkap puput tamu neraka tamu dalam syurga habis. Jadi nak fungsi masing-masing dengku. Baik kita tanya ya. Cuma apabila kita tanya ke bandum apatis mau tak mau opel lagi kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Tak biarkan maksiat di depan kita. Tidak ada usaha untuk mencegah. Itu punya risiko. Apa risikonya? Inilah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ada hadis di dalam hadis kudusi, apa kata Allah? Muru bil ma'ruf wa nahauna 'anil munkar. Anta da'una fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum wa tastansuruni wala ansurukum. Hadis riwayat Dailami. Tugas kita adalah muru bil ma'ruf, ajak orang kepada berbuat keji dan cegah orang daripada berbuat keji mungkar. Kapan? Min qabli an tad'una, sebelum datang saatnya kalian berdoa kepada Allah. Kalian berbondong-bondong istighazah, doa di lapangan, di masjid-masjid, tapi doa itu tidak diijabah. Kepu doa tidak diijabah. Kenapa tidak diijabah? Karena kita semua sudah apatis, tidak ada usaha, upaya untuk mencegah. Kemudian daripada itu, wa tas'aluni fala utikum, kamu meminta kepada Allah. Setiap lepas salat tahajud, lepas salat duha dan sebagainya, setengah malam, pertiga malam dan sebagainya, kita berdoa. Tapi fala utikum, Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Dan yang terakhir, wa tastansiruni fala ansurukum, dan demikian juga kamu minta tolong bantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menolongmu. Allah tidak akan membantumu. Ini hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Dailami. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis yang lain, ya ayuhan nas, hai manusia, innallaha yaqulu lakum, sesungguhnya Allah berfirman, berkata kepadamu, muru bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar, anta da'u fala ujiba lakum wa tas'aluni fala utikum wa tastansiruni fala unsurakum.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ini hadis-hadis kudusi. Diulang kalimatnya yang sama tapi riwayat yang lain. Untuk menentukan apa? Benar-benar kalau memang kita tidak lagi sudah apatis, tidak mau lagi mencegah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, doa kita tidak diijabah. Kita meminta tolong akan tidak ditolong oleh Allah. Dan demikian juga kita minta bantu kepada Allah, Allah tidak akan membantu kita. Maka sebelum tiba saatnya hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan perintah Allah itu. Mudah-mudahan kita terhindar daripada apa yang tidak kita harapkan. Maka oleh karena itu, idza ra'an nas, apabila kamu melihat kemungkaran, falam yughayyir aw syaka ayyummahumullahu bi'tabih. Ini juga hadis kudusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apabila kalian melihat mungkar, apabila manusia melihat mungkar, maka tidak ada usaha untuk merubahnya, mencegahnya. Kita khawatirkan aw syaka ayyummahumullahu bi'iqabih. Kita khawatirkan Allah akan menurun bala secara merata, mendunia. Apakah sudah tiba saatnya? Kan di Aceh, kan di Indonesia bala sekarang ini mendunia. Kenapa? Karena siapa? Karena kita, karena manusianya. Karena bergelimpangan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesta fora dengan pangkat, jabatan, fasilitas ini itu dan sebagainya. Tidak peduli lagi kepada fakir dan miskin, anak yatim. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum rimba. Maka oleh karena itulah, saya ti'alan nasi zamanon sultanuhum kal asad, raja lagi singa. Wa umarauhum kadzibi, pejabat macam serigala. Wa qudauhum kal kalbi, hakim lagi asai. Wa rakyatuhum kal ghanami, rakyat macam kibas, serigala, macam kambing. Jika saya kena jikap di singa, jika saya kena jikap di asai. Yang habis, yang tun rakyat. Mencari kesenangan di atas penderitaan rakyat, mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Bukan kepentingan rakyat, adalah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongan. Tapi ingat azab Allah. Siapa yang dia mengerjakan demikian akan dimasukkan ke dalam neraka. Tiap-tiap hangus kulitnya akan digantikan dengan kulit yang lain. Agar mereka sangat merasai azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah wa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut, tetapi masuk golongan orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan juga mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat sehari semalam. Tidak ada daya upaya selain daripada kita salat berjamaah bersama-sama, bersatu padu, insya-Allah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga cepat terhindar daripada mara bahaya bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.